Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas dari beberapa kabar terbaru dari pemain-pemain keturunan. Saya tidak tahu kenapa teman-teman ya, setiap saya membahas pemain keturunan banyak sekali yang menginginkan updatean pemain-pemain terbaru mengenai naturalisasi. Ya, memang tujuan outputnya sebenarnya seperti itu teman-teman. Tetapi saya juga ingin membahas ya, atau di sini saya ingin menyamaratakan antara pemain-pemain yang sudah memiliki potensi besar membela Indonesia dan juga pemain-pemain yang saat ini masih muda, masih berkembang di klub dan akan memiliki potensi untuk membela timnas di kedepannya. Walaupun nama ini belum mencuat, menurut saya saja PSSI ini mengambil referensi dari video ataupun dari media yang memang mengabarkan mengenai pemain-pemain keturunan. Nah, di sini saya langsung saja membahas ya teman-teman mengenai sosok ya dua pemain keturunan potensial yang menurut saya ini saat ini ya itu jarang disorot oleh media, dan saya akan mengupas tuntas mengenai pemain ini dan potensinya membela timnas untuk jangka ke depan. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Silahkan kalian absen dari mana saja, dari kota mana, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai sosok Tristan Goijar. Nah, mungkin banyak dari teman-teman semua ini sudah tahu ya mengenai sosok Tristan Goijar. Awalnya pemain ini hanya pemain standar biasa dan dirinya pun hanya bergabung bersama klub Liga 2 ya waktu itu, ya ini bersama Almer City di tahun 2016. Tetapi ketika berkembangnya waktu, saat ini usianya juga masih muda 18 tahun, dirinya berhasil ya dipinang pada saat itu ya, dipinang oleh salah satu klub raksasa Belanda yakni Ajax Amsterdam, sehingga pada saat itu dirinya pun tampil kurang lebih ya di sini terhitung di musim pertamanya itu 17 penampilan dan berhasil mencetak 3 gol. Posisinya itu multi posisi di lini tengah ya, dia bisa di gelandang bertahan, gelandang serang, gelandang tengah, dan dia juga bisa menjadi back tengah ataupun back kanan. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Ini adalah satu kelebihan dari sosok Tristan Goijar. Nah, kemudian saya melihat dari fase ke fase ya, dari 2017, kemudian 2018, 2019 ya, hingga 2022 kemarin, dia selalu bermain menjadi starting di Jong Ajax Amsterdam, dan dirinya pun selalu menjadi pilihan utama pelatih. Artinya pemain yang memiliki darah keturunan dari ibunya yang berasal dari Maluku ini juga sangat bagus sekali, dan secara tidak langsung pemain ini ya baru-baru ini ya membuat Ajax Amsterdam tidak ingin melepasnya, dan bahkan di usia yang saat ini menginjak 18 ke 19 dia dikontrak jangka panjang yakni hingga 2026. Nah, di sini saya melihat bahwa ini adalah pemuda atau pemain yang sangat potensial untuk kedepannya, dan dia pun masih berhak untuk memilih negara. Ya, walaupun saya melihat bahwa sebenarnya dia sudah memiliki caps bersama timnas Belanda U16 sebanyak 3 kali, kemudian U19 ya di Belanda U19 ini sebanyak 2 kali. Dan menurut saya it's okay, tidak masalah kalau berbicara tentang Belanda junior ya. Saya melihat bahwa seperti Ivar Jenner juga pernah membela timnas Belanda U16. Kemudian kita ketahui juga seperti Sandy Walsh ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang track record pemain yang saat ini membela Indonesia ya, itu juga sudah banyak karir mereka di junior itu membela timnas Belanda. Tetapi itu adalah sebuah pilihan nantinya dan bagaimana kinerja dari PSSI. Apakah mau mengupayakan atau tidak? Karena yang jelas jika pemain ini masih muda, ini masih memiliki target jangka panjang untuk bisa membela sebuah negara. Dan ya, menurut saya ini Indonesia jika akan mengincar Tristan Goijar ya atau mendapatkan Goijar ini juga sangat sulit, karena memang dirinya ini memiliki kompetensi kualitas yang sangat luar biasa. Dan ya saya melihat bahwa kemarin itu juga 2 minggu yang lalu kalau tidak salah dia masuk starting di Ajax Amsterdam walaupun dirinya tidak dimainkan. Ya menurut saya ini sebuah peningkatan performa ya bagi Tristan Goijar, dan kita patut menunggu nantinya apakah dia mau membela Indonesia atau tidak. Yang jelas ini menjadi referensi ke depan bagi PSSI, apakah PSSI dan juga Sintayong mau untuk mengambil Tristan Goijar ini.
Nah, oke, kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas di lini striker nih, teman-teman. Nah, mungkin banyak teman-teman yang memang bilang kepada saya, "Bang, tolong bahas pemain keturunan yang memang memiliki posisi sebagai striker." Nah, ini saat ini kita sebenarnya punya teman-teman, dan ini pun juga bisa menjadi peluang karena pemain ini belum pernah dipanggil oleh negara manapun. Dia adalah sosok Samuel Silalahi. Nah, mungkin ada yang sudah mendengar nama ini, ada juga yang belum. Jadi Samuel Silalahi ini saat ini bermain untuk Liga Norwegia ya bersama Strømsgodset 2 di salah satu klub besar juga di Liga Norwegia. Dan dia pun bermain di tim duanya ya, bukan di tim utama karena usianya juga masih muda, yakni 18 tahun. Dan saya melihat bahwa di saat usia yang saat ini masih 18 tahun, dirinya ternyata menjadi top skor di liga tersebut dengan mengemas 5 gol. Dan saya melihat bahwa ini bisa menjadi peluang nantinya karena saat ini saya melihat bahwa untuk, Samuel Silalahi ini memang posisinya itu bisa sebagai gelandang serang, kemudian wing kanan dan juga striker murni. Ini memang bisa menjadi acuan nantinya, apalagi usianya masih 18 tahun. Jadi kalau kita berbicara mengenai kualifikasi Piala Asia kemarin dia tidak dipanggil, dan juga mungkin ya, di sini saya melihat bahwa dia juga memiliki paspor ganda, jadi tidak ada waktu nantinya untuk dia memilih Indonesia atau tidak, karena kemarin waktunya sangat mepet untuk kualifikasi Piala Asia. Tetapi kalau kita berbicara tentang Piala Asia, karena kita sudah lolos dan kita akan nantinya akan bertemu dengan negara-negara kuat, terkhusus di Piala Asia U23, kita juga harus memiliki pelapis dari Rafael Struijk dan juga Sananta. Apalagi dirinya juga menjadi top skor, artinya pemain ini bukan pemain sembarangan. Dan ya, kita ketahui kalau berbicara tentang U23 tentu targetnya juga untuk membela timnas senior. Jadi untuk target jangka panjang pemain ini itu masih ada. Dan dirinya pun saat ini juga sudah familiar di Liga Norwegia ya. Artinya pemain ini sudah lama malang melintang di Eropa. Dan secara kualitas ya menurut saya jika memang ini masuk incaran Sintayong, ya menurut saya ini menjadi modal yang sangat bagus karena Sintayong sedang mencari sosok pemain yang memiliki posisi striker. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian kalau berbicara tentang menit bermain, dirinya pun sudah memainkan 20 pertandingan dan juga dia mencetak 8 assist. Dan artinya pemain ini produktif sekali di Liga Norwegia. Dan kita harus menunggu teman-teman bagaimana ke depan dari pemain-pemain dari Indonesia ini, pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Karena memang saat ini menurut saya selain kita ya diberkahi bonus demografi yang sangat bagus ya, artinya usia ya di negara kita itu penduduknya itu lebih banyak atau mayoritas usia muda, lebih produktif usia muda. Ternyata bonus demografi ini juga bisa mendapatkan ini teman-teman ya, berefek kepada pemain-pemain keturunan yang juga sangat banyak sekali yang memiliki darah Indonesia. Ini juga sangat bagus. Nah, itulah teman-teman kurang lebih kabar terbarunya. Dan semoga saja ya apa yang menjadi hajat Sintayong kemudian incaran PSSI ini memang segera diurus. Dan ya kita kalau melihat bagaimana ke depan timnas ya tentu dengan adanya pemain-pemain keturunan kemudian liga di usia muda itu berjalan, nanti saya harap ini akan seimbang dan akan berjalan seirama. Ini tentu akan bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Tristan Goijar dan juga Samuel Silalahi? Apakah kalian yakin nantinya PSSI akan mendekati pemain ini? Atau kita fokus saja kepada pemain yang memang saat ini menjadi incaran berat? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Yang jelas informasi ini hanya untuk menambah wawasan kita atau referensi kita mengenai pemain-pemain keturunan.